Ki, Haji, kebetulan Siap. kita ketemu di acara. Oke. Gimana terkait dengan isu yang kemarin lagi berkembang ini, Ji? Terkait MDA. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa napi dinamika yang ada terkait dengan MDA dan juga dengan beberapa desa adat, pada prinsipnya kan kalau secara alas hukum semua sama-sama kuat ya. Oke. Maksudnya MDA dengan alas hukum Perda, juga desa adat juga memiliki dreste, dan buat kami bisa diselesaikan secara bijak dan ngiring mulat sarira saja, bahwa nanti untuk urusan perbaikan tentu ada beberapa cara. Ya mungkin dengan revisi Perda adat yang kita harapkan mungkin dari DPRD, apalagi kan mungkin ini sudah tersounding oleh DPR RI, oleh DPRD Bali juga. Ya jadi mungkin dari pihak MDA juga bisa mulat sarira. Ini yang menurut Haji ini di Perdanya yang gini atau ADRT Nggak, atau di mananya ini? Perdanya bagus ya, perdanya bagus walaupun tidak sempurna. Tapi yang pasti implementasi teknis mantan. Nah, jadi kalau menurut yang lebih kepada karakter kepemimpinan sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai ada negara dalam negara. Jangan ada sampai ada raja-raja kecil. Jadi kalau buat yang semua sama di alam demokrasi ini. Nah, kita berikan kesempatan MDA untuk berbenah. Kita berikan kesempatan juga dari desa-desa adat menurut yang maju aja, jalan terus. Ya kalau yang paling gini sekarang kan pertanyaan banyak masyarakat itu kan terkait dengan kalau tidak dilantik, itu pertanyaan yang kalau tidak dilantik apakah BKK itu tidak bisa cair kan? Enggak, kalau secara alas hukum kita bahwa BKK itu adalah amanat peraturan perundang-undangan, memungkinkan. Kita semenjak reformasi itu negara sudah mengizinkan BKK itu, walaupun mungkin semakin tahun itu dari landasan hukumnya kita perkuat terus. Ya, jadi BKK yang mungkin awalnya cuma di bawah 100 juta sampai sekarang hampir 400 juta itu adalah hak. Nah, jadi seandainya misalkan BKK itu tidak dicairkan misalkan hanya karena masalah karakter kepemimpinan, tidak dilantik, itu justru nanti bisa digugat ke pengadilan. Jadi kalau menurut yang, kalau ada dari desa adat nanti yang misalkan karena alasan tidak dilantik, tidak mendapatkan dana BKK, artinya ya sudah gugat aja ke pengadilan, itu bisa. Ya, jadi dan menurut yang jangan sampai ke sana lah. Nah, kita harus paham bahwa BKK itu adalah dana pajak rakyat, ya, dan itu adalah hak dari desa adat. Buat yang pede aja, desa adat pede aja dan harus banyak yang speak up. Ini kan perbaikan, nggak apa-apa. Ini bagian dari perbaikan kita. Ya, semua milik kita. Ya. Terkait yang kemarin, yang di Pantai Bingin. Kenapa itu? Pembongkaran di Pantai Bingin, menurut Haji gimana itu? Ini kan masyarakat setempat banyak yang protes terkait. Jadi gini aja. Kalau kita kan sekarang harus melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu kan rendah. Kalau kita lihat contoh misalkan pada saat penanganan Parki Ubud. Pada saat awalnya sangat gegap gempita, bersemangat, tetapi tiba-tiba pengalihan manajemen kan begitu, Nah, mungkin juga dengan Bingin ini. Kalau seandainya misalkan dengan pembongkaran 40 sekian villa atau akomodasi di Bingin itu memang benar-benar dibongkar dan tidak sama sekali ada akomodasi, itu dikembalikan ke alam, itu benar-benar habis, ya kita dukung sekali karena masalahnya kan masalah sepadan pantai. Tapi kalau misalkan dibongkar itu hanya alasan karena administrasi, karena misalkan penggantian manajemen atau penggantian investor, itu yang kita sayangkan. Dan ke depan Tiang juga akan melihat dong, kan seperti contoh mungkin siapa aktor-aktor yang berada selama bertahun-tahun membackup usaha-usaha itu. Kan kita ada Babin Kamtipmas, ada Perbekel, ada Lurah, ada Camat. Dan kita juga harus periksa, kalau misalkan mereka sudah membayar pajak, dia sudah ada tax selama ini, itu kan mereka sudah punya kekuatan hukum sebenarnya. Kalau menurut yang kok solusinya sebenarnya lebih ke denda ya. Kalau sekarang kalau misalkan kita mau merapikan atau seperti kata Pak Gubernur dan Pak Bupati kemarin bersih-bersih, kita berikan sanksi itu lebih keras. Dengan cara apa? Dengan cara denda yang lebih keras. Apakah perizinannya diperketat? Intinya Haji setuju nggak ada pembongkaran itu? Kalau menurut Tiang, kalau memang ya investor salah ya, karena dia membangun ilegal ya.
Tapi kan ada pembiaran bertahun-tahun. Kalau kita lihat dulu track record kronologi, kalau seandainya itu dibongkar karena bangunan baru seperti yang terjadi di beberapa tempat, mungkin nggak apa-apa. Iya. Karena memang tidak acknowledge. Tapi menurut yang kok citra di pusat itu kurang bagus. Jadi terkesan ada pembiaran dari dulu. Ada pembiaran dan tidak adil. Dan kalau kita lihat 99% dari komenan masyarakat justru antipati, netizen antipati ya. Kita lihat aja nanti kalau misalkan sampai ini nanti ada berganti investor, itu artinya ada sesuatu. Dan mohon maaf, parkir di Ubud ya, parkir di Ubud ya. Jadi buat yang pemerintah juga membuktikan lah, ditantang lah pemerintah untuk bisa membuktikan dengan baik. Ya, kita monitor dari Senayan, kita monitor, nanti kita lihat dalam 2-3 bulan ke depan kalau sama seperti parkir, ya udah nanti Senayan akan turun tangan. Siap. Gitu. Oke. Sukses, Mas Haji. Oke.